Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Abi Suwito, SPD MPD, dan Ibu Dr. Anda Titi Sugiyarti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear. Baik, kami kelompok 2 yang beranggotakan saya, Alfiatul Hidayah, dengan NIM 210210101003. Ada juga Mas Diego Arman dengan NIM 210210101109 dan juga Mas Ahmad Amar Yasir dengan NIM 210210101116. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi matriks eselon dan matriks eselon tereduksi, transformasi elementer, dan juga rank matriks. Baik, memasuki pokok bahasan yang pertama, yakni mengenai matriks eselon dan eselon tereduksi yang akan disampaikan oleh Mas Diego Arman. Kepada Mas Diego, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi matriks eselon dan eselon tereduksi. Yang pertama yaitu matriks eselon. Matriks eselon mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan bukan 0 pertama pada baris tersebut adalah 1. Disebut sebagai satu utama. Kemudian sifat yang kedua, jika ada baris-baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris tersebut dikelompokkan bersama di bagian bawah matriks. Kemudian sifat yang ketiga, dalam dua baris berturut-turut yang tidak seharusnya terdiri dari 0, satu di depan baris bawah terjadi lebih jauh ke kanan daripada satu utama di baris yang lebih tinggi. Untuk contoh matriks eselon dapat kita lihat pada slide PPT ini. Kemudian next. Kemudian yang kedua, matriks eselon tereduksi. Untuk sifat-sifat pada matriks eselon tereduksi, sifat-sifatnya hampir sama dengan matriks eselon, akan tetapi pada sifat matriks eselon tereduksi ditambahi satu sifat, yaitu sifat yang keempat. Setiap kolom yang berisi 1 terdepan memiliki 0 dimanapun di kolom itu. Matriks eselon tereduksi mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki 00 di bawah dan di atas satu utama. Untuk contoh matriks eselon tereduksi dapat kita lihat pada slide PPT yang ditampilkan. Mungkin sekian itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pokok bahasan yang kedua, yakni mengenai transformasi elementer yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Amar Yasir. Padanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait materi transformasi elementer. Yang pertama, transformasi elementer baris. Untuk notasinya, yang pertama, H, I, J, A, di mana A merupakan nama matriksnya. Artinya apa? Baris ke I dan baris ke J ditukar tempatnya. Contohnya, A, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, ditransformasi baris H12 menjadi 456 123 789. Kemudian yang kedua yakni notasi baris ke I ditambah lambda kali baris ke J. Notasinya yakni seperti berikut, HIJ pangkat lambda A. Contohnya, matriks B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditransformasi elementer H23 pangkat min 1 menjadi 1, 2, 3, min 3, min 3, min 3, 7, 8, 9. Kemudian yang ketiga, baris ke I dikali dengan skalar lambda tidak sama dengan 0. Untuk notasinya, HI pangkat lambda A. Contohnya, matriks D sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditransformasi baris H2 pangkat min 2 menjadi 1, 2, 3, min 8, min 10, negatif 12, 7, 8, 9. Kemudian selanjutnya transformasi elementer kolom. Untuk yang pertama, baris ke I dan baris ke J ditukar tempatnya. Untuk notasinya, K, IJ, A.
di mana A merupakan nama matriksnya. Kemudian untuk contohnya, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditransformasi kolom K13 menjadi 3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7. Kemudian yang kedua, baris ke I ditambah lambda kali baris ke J. Notasinya K, IJ, pangkat lambda, A. Untuk contohnya, matriks B, 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditransformasi kolom K23 pangkat negatif 1 menjadi 1, negatif 1, 3, 4, negatif 1, 6, 7, negatif 1, 9. Kemudian yang ketiga, baris ke I dikali dengan skalar lambda tidak sama dengan 0. Untuk notasinya, K, I pangkat lambda, A. Contohnya, matriks D sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditransformasi kolom K3 pangkat 3 menjadi 1, 2, 9, 4, 5, 18, 7, 8, 27. Kemudian selanjutnya definisi 2.2.1. Isinya dua buah matriks M dikali N, A dan B dikatakan ekivalen baris apabila salah satunya diperoleh dari yang lain dengan sejumlah transformasi elementer baris. Definisi 2.2.1 serupa dengan penganalogian dua buah matriks A dan B dikatakan ekivalen kolom bila salah satunya diperoleh dari yang lain dengan sejumlah transformasi elementer kolom. Contohnya, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan matriks B sama dengan 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Karena A bila ditransformasi baris H12, H12 menjadi 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9 yang dimana sama dengan matriks B, maka A dan B dikatakan ekivalen baris. Kemudian selanjutnya definisi 2.2.2, di mana suatu matriks yang berasal dari satu kali transformasi elementer terhadap matriks identiti disebut matriks elementer. Contohnya, matriks identitas 3 kali 3 sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan D, matriks D sama dengan 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, di mana ketika matriks identitas ditransformasi baris H12 menjadi 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 yang sama dengan matriks D. Karena matriks D berasal dari satu kali transformasi elementer terhadap matriks identitas, maka matriks D disebut matriks elementer. Baik, sekian dari pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Subtopik selanjutnya mengenai rank matriks yang akan saya sampaikan. Bisa di next. Baik, apa sih rank matriks itu? Rank dari suatu matriks yang memiliki ordo M kali N merupakan jumlah maksimum dari vektor baris maupun vektor kolom yang bebas linier atau independen linier. Nah, apa sih independen linier ini? Suatu matriks dapat dikatakan independen linier apabila matriks tersebut tidak ada yang saling terkait. Contohnya, misal matriks baris yang memiliki anggota 3, 5, 7. Sebentar saya tuliskan. Misal ada matriks A di sini 3, 5, 7.
Kemudian terdapat matriks B, itu misal 5, 7, 9. Nah, ini kan kalau semisal dioperasikan kan tidak. B itu bukan merupakan, tidak ada kaitannya dengan matriks A. Beda halnya dengan semisal B beranggotakan 9, 15, kemudian 21. Nah, A dan B ini kan ada kaitannya, di mana B itu sama dengan 3A. Seperti itu. Kemudian kita akan mengenal istilah rank baris dan juga rank kolom, di mana baris dari suatu matriks A adalah dimensi dari ruang baris matriks A. Sedangkan rank kolom dari matriks A adalah dimensi dari ruang kolom matriks A. Nah, terdapat suatu pernyataan, jika vektor baris ataupun vektor kolom yang bebas linier mempunyai dimensi yang sama, dalam artian rank baris sama dengan rank kolom, maka dimensi matriks tersebut merupakan rank matriks. Nah, rank dari suatu matriks, misalkan di sini matriks A dapat dinyatakan dengan rank dalam kurung A ataupun R kecil dalam kurung A. Pada matriks A yang memiliki order M kali N berlaku, jika M bernilai kurang dari N, maka rank maksimumnya adalah M. Jadi semisal M itu sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, maka rank maksimumnya adalah 1. Jika M lebih dari N, maka rank maksimumnya adalah N. Misal 3 kali 2 ya, maka rank maksimumnya adalah 2. Jika M sama dengan N sama dengan 1, maka rank maksimumnya adalah 1. Jika vektor 0, maka rank matriksnya sama dengan 0. Kemudian jika matriks A, di mana matriks tersebut merupakan matriks persegi atau bujur sangkar dengan ordo N kali N, maka matriks A itu merupakan matriks non-singular jika rank A sama dengan N. Untuk yang kemungkinan yang kedua, matriks A merupakan matriks singular apabila rank A kurang dari N. Semisal contoh matriks A itu memiliki ordo 3 kali 3. Maka kalau semisal rank-nya sama dengan 3, itu disebut matriks non-singular. Jika rank matriksnya, rank A sama dengan 2, kan rank A kurang dari 3, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Lanjut. Selanjutnya mengenai metode menentukan rank matriks, di mana dalam hal ini kita bisa menggunakan transformasi elementer yang telah dijelaskan tadi. Untuk melakukan metode ini, nantinya melalui operasi transformasi ini terbentuk matriks Hermite kanonikal, yaitu matriks yang setiap elemen di atas ataupun di bawah diagonal utama itu bernilai 0, kemudian elemen pada diagonal utama bernilai 1 atau 0. Nah, hasil operasi transformasi elementer tersebut akan membentuk matriks identitas atau biasanya disimbolkan dengan I besar atau matriks segitiga atas atau disimbolkan dengan U besar dengan baris dan kolom sebesar M. Maka matriks tersebut mempunyai rank sebesar M. Lanjut. Baik, di sini ada transformasi elementer dan juga transformasi elementer baris. Mohon maaf, ada transformasi elementer baris dan juga transformasi elementer kolom. Nah, untuk yang pertama, langkah-langkah menentukan rank suatu matriks dengan operasi transformasi elementer baris. Yang pertama, kita memilih salah satu baris yang bukan baris 0. Dari baris tersebut, pilihlah elemen pivot atau pemutar yang sekiranya bisa memilih elemen 1 atau negatif 1 jika ada. Kemudian yang kedua, elemen di kolom tempat pivot dijadikan 0. Yang ketiga, baris yang mengandung elemen pivot sebelumnya itu tidak perlu diperhatikan lagi ataupun tidak perlu kita ubah lagi. Kita melihat baris-baris yang lain dan melakukan langkah 1 dan 2. Kemudian langkah berhenti atau dikatakan selesai jika langkah 1 tidak bisa dikerjakan lagi. Maka hitunglah berapa banyak baris bukan 0. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan nilai rank matriks tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut.
Tentukan rank dari matriks P berikut dengan menggunakan metode transformasi elementer baris. Nah, P elemennya 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 4, 3. Penyelesaiannya, kita memilih salah satu baris yang bukan baris 0. Nah, dari baris tersebut, kita bisa memperhatikan baris yang pertama, di mana mengandung elemen 1 di sini. Nah, kemudian kita mengubah kolom yang ketiga ini supaya elemen-elemennya itu menjadi 0 gitu. Jadi baris yang kedua ini, kemudian yang ketiga kita jadikan 0. Supaya menjadi 0, baris kedua itu kan elemennya 2. Maka negatif 2 dikalikan baris pertama sama dengan negatif 2. Kemudian ditambahkan dengan baris yang kedua. Ini operasinya itu negatif 2 yang dipangkatkan, negatif 2. Kemudian kita perhatikan yang belakang ini, angka 1, itu artinya baris ke-1, dikali negatif 2 dikalikan baris ke-1, kemudian ditambahkan dengan baris yang kedua. Jadi kan negatif 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 0. Begitu pula dengan baris yang ketiga. Supaya menjadi 0, kita dikurangkan 3. Berarti negatif 3 dikalikan baris yang pertama, negatif 3, kemudian ditambahkan baris yang ketiga. Nah, kan sama dengan 0. Kita operasikan dengan kolom-kolom, mohon maaf, elemen yang di sebelahnya sini. Sama perlakuannya. Jadi, 2 dikalikan 2, negatif 2 dikalikan 2 kan negatif 4. Negatif 4 ditambahkan 2, hasilnya negatif 2. Kemudian negatif 3 dikalikan 2, negatif 6, ditambahkan dengan 4, hasilnya negatif 2. Begitu pula seterusnya sehingga didapatkan matriksnya itu menjadi 2, 3, 1, negatif 2, negatif 5, 0, negatif 2, negatif 5, 0. Kemudian kita memilih pivot negatif 2. Nah, kemudian kita membuat 0, baris yang ketiga ini, supaya bisa menjadi 0, maka kan kita harus mengalihkan baris pertama ini dengan negatif 1. Sehingga negatif 1 dikalikan 2 sama dengan negatif 2, kemudian ditambahkan dengan baris yang ketiga. Maka hasilnya sama dengan 0. Begitu pula dengan, mohon maaf. Ini maksudnya negatif 1 dikalikan baris yang kedua. Nah, negatif 1 kalikan negatif 2 sama dengan 2, kemudian ditambahkan dengan baris yang ketiga. Maka hasilnya akan 0. Begitu pula dengan elemen yang di kolom kedua. Negatif 5 dikalikan negatif 1 kan 5, kemudian ditambahkan dengan negatif 5, hasilnya 0. Nah, baris ketiga ini merupakan vektor 0. Jadi kita bisa menentukan rank matriks tersebut di mana tidak ada vektor 0-nya. Jadi ada 2 baris di sini, baris pertama dan baris kedua yang tidak merupakan vektor 0. Jadi diperoleh rank P sama dengan 2. Bisa di next. Baik, selanjutnya transformasi elementer kolom. Caranya sama, cuman yang perlu diperhatikan tadi itu kita milih pivot di sini, kemudian yang dijadikan 0-nya kan kolomnya ya. Kalau di transformasi elementer kolom, itu kita memilih pivot di sini, yang dijadikan 0-nya itu yang baris. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita langsung perhatikan contoh soal berikut. Tentukan rank dari matriks Q berikut dengan menggunakan metode transformasi elementer kolom. Nah, caranya juga sama. Kita memilih pivot
yang sekiranya mengandung elemen 1 ataupun negatif 1. Nah, di sini kan terdapat elemen 1, jadi kita jadikan pivot. Nah, supaya kemudian kita menjadikan 0, ini, baris yang ketiga ini menjadikan 0, supaya menjadi 0, maka kita harus negatif 5 dikalikan kolom pertama, negatif 5 dikalikan kolom pertama yang mengandung elemen 1 ini, kemudian ditambahkan dengan kolom yang keempat. Jadi nanti hasilnya 0. Kemudian sama juga perlakuannya dengan ini juga, sehingga didapatkan matriksnya 2, negatif 6, 1, negatif 7, 2, negatif 8, 1, negatif 9, 3, negatif 14, 2, negatif 16, 1, 0, 0, 0. Kemudian kita bisa memilih pivot 1 yang ada di sini. Supaya menjadi 0, maka kita kalikan 8. Baris yang ketiga kolom yang ketiga itu kita kalikan 8. Maka menjadi 2, 2, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 0, 0. Nah, kan sisa yang di sini. Kemudian, supaya menjadi 0, maka kita kalikan negatif 1, kolom yang kedua itu. Sehingga didapatkan 2, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, di sini kan sudah terdapat vektor 0. Jadi kita temukan rank dari Q sama dengan 3. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari kami. Lanjut. Udah bahan diskusi? Oke. Baik, di sini terdapat beberapa soal. Mungkin dari teman-teman bisa menjawabnya. Kami tunggu. Barangkali sebelum diskusi mungkin ada tanya jawab tentang materi barangkali, Mbak. Oh, nggih, Ibu. Baik, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan fitur raise hand, ataupun jika ada kendala melalui kolom chat tidak apa-apa. Silakan. Kira-kira masih perlu materinya di-share apa tidak? Oke, baik, dipersilakan Mas Eko Yudi Febrianto untuk mengutarakan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya izin bertanya terkait penjelasan Anda terkait independen linear. Nah, tadi untuk contohnya kan A 357 dan B itu 579. Kemudian menurut Anda itu ketika A sama B-nya itu tidak memiliki hubungan, dan ketika B-nya itu 9, 15, 21 itu memiliki hubungan, yaitu B sama dengan 3A. Nah, di sini kan untuk A sama B yang di awal tadi, yang A-nya 357 dan B 579, itu kan juga punya hubungan, yaitu B sama dengan A ditambah 2 gitu. Bagaimana ya? Terima kasih. Oh ya, baik. Tadi saya menyontohkan A sama dengan 357. Kemudian B berapa tadi? 579. 579. Oh ya, kalau gitu mohon maaf tadi B-nya itu seharusnya 3. Ya, kalau gitu bisa dikatakan dependent linear atau matriks yang memiliki kaitannya ya. Kalau yang independen tadi, mohon maaf, seharusnya B itu sama dengan semisal yang tidak ada kaitannya dengan 3, 5, 7, itu 3, 9, 13. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Mas Eko Yudi atas koreksinya.
Iya, izin bertanya lagi terkait di slide 9. Oh ya. Iya, di slide 9 ini kan membahas terkait kolom. Nah, untuk di yang nomor 1 itu KIJA itu baris ke I. Nah, itu untuk baris-barisnya itu apa salah ketik atau bagaimana? Soalnya ini kan terkait kolom gitu. Oh iya, maaf. Di sini salah ketik. Salah ketik. Di sini harusnya kolom, bukan baris. Terima kasih Mas Yudi sudah mengkoreksi. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Mas Eko Yudi. Selanjutnya bisa Mbak Afni Nur Rasyida. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya minta tolong diperlihatkan slide 5. Iya, saya ingin bertanya mengenai satu utama. Satu utama itu pada contoh matriks echelon ini yang mana ya? Mungkin bisa ditunjukkan karena tadi cuma diomongkan saja, tidak ditunjukkan, jadi tidak tahu. Baik, saya izin menjawab ya. Untuk satu utama yaitu sesuai pada sifat yang pertama yaitu jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan bukan 0 pertama pada baris tersebut adalah 1. Untuk pada contoh matriks echelon satu utama yaitu ini, kemudian ini, kemudian ini. Kenapa itu disebut satu utama? Karena setelah angka 0, bilangan yang selanjutnya atau yang terkanan 0 itu adalah 1. Sehingga itu disebut satu utama. Mungkin itu dari saya. Oh iya, baik, bisa difahami. Kemudian apabila ini dikatakan satu utama, maka contoh matriks echelon yang ini tuh apakah bisa dikatakan dengan matriks segitiga atas? Mohon penjelasannya. Baik, akan saya jawab. Untuk contoh yang pertama bisa disebut sebagai, menurut saya, untuk contoh yang pertama dapat disebut sebagai matriks segitiga atas. Akan tetapi tidak semua matriks echelon dapat disebut sebagai matriks segitiga atas. Mungkin itu jawaban dari saya. Oh iya, ya baik, bisa difahami. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Afni atas pertanyaannya. Kemudian ada Mas Gilang Prayogo, kami persilakan. Baik, tolong next PPT-nya, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Saya sambil cari itunya lali nggak? Ya, next. Bukan next. Nah, saya mau tanya yang ini. Yang ini. Nah, saya mau tanya, saya kurang memahami di bagian sini. Tolong dijelaskan lagi secara rinci apa itu lambda, IJ-nya. IJ-nya kan berarti dia ordonya gitu ya. Oke, kolom. Kolom ke I ditambah Pi kali baris ke J. Tolong bisa dijelaskan. Kolom. bagaimana kok bisa menghasilkan ini gitu. Saya kurang paham. Iya. Baik, izin menjawab. Ini ya langsung ke contohnya ya. Sebentar. Di sini kan ada contoh matriks B, itu nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita transformasikan kolom K, 2, 3, pangkat min 1, di mana kolom kedua itu ditambah min 1, negatif 1 dikali kolom ketiga. Jadi 2 ditambah negatif 1 dikali 3 gitu. Sama dengan min 1. 5 ditambah
negatif 1 dikali 6 sama dengan negatif 1. 8 ditambah negatif 1 dikali 9 sama dengan negatif 1. Gitu Mas Gilang. Apakah Oh, ada? baik. Oh, saya mungkin ingin menyampaikan itu ya, dari referensi yang berbeda, itu Ya. bisa ditulis kayak K2, maaf, tulisan jelek, K2 ditambah negatif K3. Nah, yang kemarin itu yang saya baca itu gini, jadi kalau lihat yang berbeda yang seperti ini, jadi bingung gitu. Iya. Ya, Mungkin sama. ada lagi, tolong dijelaskan tentang ada istilah baru dimensi dan pivot gitu. Jadi, saya kurang memahami tentang dua istilah itu. Baik, mohon diulang Mas Gilang. Ya, ada istilah baru di rank matrix tadi. Nah, ini ada Ya, pivot sama awalnya tadi ada dimensi gitu. Di atas mungkin. oh iya. Dimensi itu, ya izin menjawab ya Mas. Dimensi itu seperti ruang apa ya? Kan ada dimensi baris dan juga dimensi kolom. Nah, itu juga bisa disebut ruang baris ataupun ruang kolom. Contohnya gini, mungkin di slide itu Mas Amar, di pengertian definisi. Ini ya Mas Gilang, ada dimensi dari Ya, ruang. benar. Oh ya. Jadi semisal ada matriks yang memiliki anggota 1, 3, 3, 1. Itu Mbak ada hitam-hitamnya, Gini. Mbak. Ya. Terus ada 0, 1, 1. Oh, maaf. 1, 0. Terus ada juga 0, 0, 0, 1. Nah, ini yang dinamakan, sebenarnya ini menulisnya kayak baris lurus gitu, satu baris ini, dalam satu baris gitu. Ini yang dinamakan dimensi baris itu tadi, ruang baris itu. Terus kalau ruang kolom, itu misal penulisannya gini, 1, 0, negatif 3, 3, 2. Terus 0, 1, 9, negatif 5, negatif 6. Ini angkanya terserah ya, pokok dia 0, 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, ini kan ada 3 baris ya, Mas. Ini kan yang S ini, bentar, warnanya ganti. Yang ini ada 1, 2, 3. Nah, terus ini ada 3 kolom. 1, 2, 3. Nah, rank baris sama dengan rank kolom gitu, Mas. Ada apa ya, ruangnya gitu. Ada berapa baris, ada berapa kolom, tapi istilahnya itu dimensi gitu, Mas, dalam matriks. Apa Mohon beda maaf dengan kayak apabila ordo ada. gitu? Kalau ordo itu kan baris kali kolom ya. Kalau ini ya sama sih. Apa Gimana masih ini? belum dipahami, Mas? Oh, baik. Lalu untuk yang pivot? Kalau pivot itu elemen yang kita ambil untuk menjadikan 0 elemen lain gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi di contohnya itu kan tadi sebentar. Jadi di sini kita memilih pivot 1 ya. Untuk menjadikan patokan gitu, Mas, istilahnya. Patokan buat ini menjadikan 0 dan juga ini. Kalau semisal kita sudah memilih 1 ini menjadi pivot, maka ini tuh nggak bisa diubah, tetap gitu, Mas. Ini baris yang pertama. Nggak bisa diubah.
Gitu, Mas. Oke. Apa masih belum Oke, dipahami? bisa dipahami untuk yang pivot, tapi agak kurang yang kayak dimensi tadi. Terima kasih ya. Oh ya, baik. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya Mbak Nadia Noviandra Balkis. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya yang itu tadi. Rank matrix. Nah, yang itu pada matriks A yang memiliki ordo M kali N. Nah, kalau misal ordonya tuh 3 kali 3, kan sama ya? M sama dengan N. Ya, Nah, itu kan pilihannya ada 2 tuh, disamadengankan 1 sama yang di bawah disamadengankan 0. Nah, itu emang harus disamadengankan 1 atau 0. Kalau misalkan ordonya 3 kali 3 itu gimana? baik. Izin menjawab ya Mbak. Semisal ordonya itu 3 kali 3 ya. Berarti kan M sama dengan N sama dengan 3. Maka rank maksimumnya itu bisa sama dengan 3 gitu. Jadi nggak harus sama dengan 1 atau sama dengan 0. Jadi pokok matriks persegi gitu yang gitu Mbak. Walah, berarti nggak harus 1, 0 gitu ya, enggak ya? Iya. Oh, paham. Terus Ya. aslinya ya aku masih belum paham yang itu tadi. Yang mana? Yang diputar-putar tuh yang pivot gitu. Itu enggak paham. Asli. Itu sebenarnya menggunakan transformasi elementer yang sudah dijelaskan Mas Amar tadi. Operasinya itu kita mencari sebanyak-banyaknya vektor non-zero atau bukan nol gitu buat mencari rank matriks. Di sini kan tadi ada vektor nolnya ya. Jadi rank matriksnya itu yang bukan nol. Jadi ada 2 baris di sini, maka rank P sama dengan 2 gitu. Yang dibingungkan yang sebelah mana, Mbak? Yang dibingungkan ya yang itu, yang mulai dari awal tuh. Dari awal jujur aku gak paham. Ya mungkin bisa diulang lagi ya. Di Ya, sini terima kita, kasih, guys. iya, sebentar. Kita bisa milih pivot elemen 1 kan ya. Ini tujuannya itu bukan apa-apa, cuman untuk memudahkan saja. Jadi kita bisa menggunakan transformasi elementer baris tadi yang sudah dijelaskan, di mana kita bisa mengubah kolom ketiga ini, khususnya pada baris kedua, baris ketiga itu menjadi 0 gitu. Nah, supaya bisa menjadi 0, kita manfaatkan transformasi elementer baris tadi. Kan operasinya, kalau saya ya, mengoperasikannya itu pangkat dikalikan H1 ditambah H2, tapi sama saja. Tadi H2 ditambah H1 dikalikan pangkatnya itu. Jadi negatif 2 dikalikan dengan baris yang pertama. Kan 1 ya, negatif 2 dikalikan 1, kemudian ditambahkan baris yang kedua. Jadi negatif 2 ditambahkan 2 sama dengan 0. Nah, di sini. Nah, baris pertama ini kan sudah dijadikan pivot ya, maka nggak bisa diubah lagi gitu. Jadi tetap 2, 3, 1 itu tetap. Kemudian untuk baris yang ketiga, supaya menjadi 0, kita kalikan baris yang pertama ini tadi, kalikan negatif 3. Kan negatif 3 kalikan 1 sama dengan negatif 3. Ditambahkan dengan 3 sama dengan 0. Nah, operasi ini kita operasikan pada elemen-elemen yang di samping-sampingnya itu. Jadi untuk di sini kan 1 ya, negatif 2 dikalikan baris yang pertama, negatif 6, kemudian ditambahkan dengan 1. Negatif 6 ditambahkan 1 sama dengan negatif 5. Nah, di sini negatif 5. Kemudian yang di sini juga 2 ini. Negatif 2 dikalikan 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4 ditambahkan dengan baris yang kedua, 2 kan. Nah, sama dengan negatif 2. Di sini kita tuliskan di sini. Nah,
Terus yang ketiga juga gitu. Negatif 3 dikalikan baris pertama, negatif 9. Negatif, sebentar, tuliskan di mana? Negatif 9. Negatif 9 ditambahkan dengan 4. Yang ini. Sama dengan negatif 5. Kemudian yang sampingnya juga yang ini. Nah, negatif 3 dikalikan 2, negatif 6, kemudian ditambahkan dengan baris yang ketiga, 4. Sama dengan negatif 2. Gitu, Mbak. Terus kan ini kan masih belum, di sini kan masih belum menemukan vektor nolnya. Jadi kita bisa memilih pivot yang pada baris kedua. Tadi kan sudah pivotnya itu di baris pertama. Kemudian kita memilih pivot yang di baris kedua. Yang bukan 0 pastinya, elemennya bukan 0. Jadi kita bisa memilih pivotnya sama dengan negatif 2. Nah, kita mengubah elemen yang pada kolom pertama, karena pivotnya pada kolom pertama, baris ketiganya itu diubah menjadi 0. Gimana? Ya menggunakan transformasi elementer baris tadi. Supaya menjadi 0, kita kalikan baris kedua ini, yang pivotnya ini, dikalikan dengan negatif 1, kan sama dengan 2 ya. 2 ditambahkan dengan baris yang ketiga, kan negatif 2. Nah, 2 dikurang 2, sama dengan 0. Kemudian kita operasikan juga pada kolom kedua itu. Nah, negatif 5 dikalikan negatif 5 ini ya, negatif 5 dikalikan, mohon maaf, tadi keliru. Negatif 5 yang ini, yang di atas, dikalikan negatif 1 yang pangkat, kemudian ditambahkan dengan baris yang ketiga, negatif 5. Berarti kan 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0. Nah, di sini udah ketemu, ada vektor nolnya. Gitu. Jadi kita menentukan rank P-nya itu yang bukan merupakan vektor nolnya. Kan ada 2 baris ya, baris pertama dan juga baris kedua. Jadi rank P sama dengan 2, gitu Mbak. Apa masih belum dipahami juga? Iya, sudah. Masih ada yang kurang jelas? Mulai ada gambaran. Nanti saya coba lagi ya. Iya, Sedikit silakan. menambahkan dari pertanyaannya Mbak Balkis, boleh? Iya, silakan. Ya, itu tadi kan kebetulan. Ininya itu langsung sama gitu, kebetulan. Misalkan nanti, kan kita tadi ambil pivotnya yang ini ya. Kebetulan ininya nggak sama gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang mana, Mas? Gimana? Yang, Mohon maaf. boleh dihapus dulu itunya. Biar iya. agak jelas. Oke. Nah, ini kan tadi sudah paham sampai sini. Lalu kita ambil pivot yang ini ya. Yang mana? Yang merah. Kelihatan? Oh ya kelihatan. Ya, benar. Nah, setelah itu kan kita merubah kolom yang di bawahnya agar biar menjadi 0. Ya. Iya. Benar? Iya. Nah, iya, betul. Kebetulan saat kita merubah kolom yang di bawahnya pivot tadi, yang sebelahnya ikut 0 gitu. Nah, misalkan yang ini kan angkanya kan sama, misalkan dia nggak sama gitu. Langkah apa yang harus dilakukan? Itu sih. Baik, izin menjawab ya, Mas. Kalau semisal nggak bilangannya itu nggak sama ya, kalau nggak bisa dijadikan 0, ya sudah, berarti ranknya sama dengan 3 gitu, Mas. Pokok kalau semisal, ya, gimana? Berarti nggak ambil pivot lagi, misalkan pivotnya nanti 5 gitu agar dari. Iya, pokok kalau semisal ya bisa diakali gitu. Kalau semisal masih bisa diubah menjadi 0, maka ya kita jadikan 0. Kalau semisal tidak bisa, ya sudah, bisa berhenti di situ. Langkah keempat tadi, langkah berhenti jika langkah 1 tidak bisa dikerjakan lagi gitu. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin dari Mbak Galuh Eka, bisa dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Sebenarnya sama dari yang materi ini, tapi yang slide 16. Minta tolong. Ya.
yang mau saya tanyakan itu bagaimana kita menentukan titik pivot pertama ini kan lebih kalau bisa pilih elemen satu atau negatif satu ya. Nah, kalau di sini kan ada beberapa angka satu. Itu yang mau saya tanyakan. Kemudian kalau misalnya angka yang ini itu bukan 0, itu bagaimana? Apakah ini kan caranya ada 2 gini? Kan otomatis kita harus merubah 3 kolom ini. Itu bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab ya. Kalau semisal di sini kan banyak angka 1. Ya, bisa kita pilih kolom yang pertama dulu, kemudian bisa operasikan kolom yang kedua, kolom ketiga, gitu, Mbak. Kalau Terserah dalam kita kondisi sih. ya, Iya, terserah sih, Mbak. Kalau berarti itu kita kalau menentukan pivotnya itu terserah ya di posisi kolom berapapun. iya, jadi kalau semisal sudah memilih pivot, barisnya itu baris dan juga ya barisnya dan juga kolomnya itu nggak bisa dijadikan pivot gitu, Mbak. Jadi nanti kalau semisal udah dioperasikan ya, ini kan menjadi ini. Nah, yang menjadi pivotnya itu yang sebelah sini, gitu, Mbak. Bisa dipilih pivot lagi. Kalau semisal di sini udah dipilih pivot kan ya di sini, berarti yang di sini, yang di sini, yang di sini, kemudian yang di sini itu nggak bisa dijadikan pivot lagi. Gitu, Mbak. Apa masih belum dapat dipahami? Ya. Terus kalau semisal ya, itu kenapa kok kolom ketiga tidak dioperasikan? Yang mana, Mbak? Yang langkah pertama. Itu kan mengoperasikan 2 kolom. Ya. 1 dan 41. Iya. Itu ya. Kenapa? Karena elemen di kolom 3 ini sama dengan 0, Mbak. Jadi Kalau kita misalnya, mengoperasikan bukan 0. Kalau misalnya di kolom bukan, 3 itu angkanya bukan 0, bagaimana ya? Iya, kita operasikan juga, Mbak. Kita operasikan yang sebaris dengan pivot tadi. Jadi kalau semisal ya di sini nanti ada angka 0 ya. Berarti yang dioperasikan cuman baris yang ada di kolom 2 ini, Mbak. Gitu. Jadi pilih salah satu kolom yang bukan 0 pokok. Oh iya ya. Berarti kalau misalnya tidak ada angka 0 di situ, kita bisa langsung mengoperasikan 3 kolom ya? Langsung secara langsung. Iya, satu-satu gitu, Mbak. Kan misal di sini kolom kedua ya sendiri gitu. Terus yang dioperasikan segini, Mbak. Terus yang kolom keempat itu ya segini gitu, Mbak. Apakah dapat dipahami? Untuk penulisan ininya di sebelah sini, Apa? kalau misalnya ini bukan 0, ini bukan 0. Mana? Ini, misal Bukan. ini bukan 0 ya. Terus ini kan mengoperasikannya kan ada garis panah gini, terus ini ada operasi pertama, operasi kedua. Terus untuk operasi ketiga ditaruh mana ya? Terserah, Mbak. Jadi misal K31 ya, K31. Nanti dikalikan berapa supaya bisa sama dengan 0 ya. Ya berarti seperti itu, Mbak. Tanda panahnya itu hanya menjadi gitu, Mbak. Bukan secara harus gitu, tidak. Berarti tidak harus 2 operasi ya? Iya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya Mbak Maidinda Adiani Putri, kami persilakan. Baik, terima kasih Alfi. Izin tanya yang di slide 15 tadi, balik lagi. Itu tadi kan pivotnya yang awal itu kan dipilihnya 1, terus karena kan pilih elemen 1 atau negatif 1 kan pivotnya. Nah itu yang kedua itu kenapa pilihnya negatif 2? Cara pilih pivot itu gimana?
Baik, yang pertama itu kan kita melihat salah satu baris yang bukan baris 0 ya. Nah, baris pertama ini kebetulan bukan baris 0 dan di sini mengandung elemen 1. Jadi kita bisa memilih elemen 1 ini menjadi pivot. Nah, kalau sudah menentukan pivot, baris yang sebaris dengan elemen pivot tadi dan juga kolomnya ini itu tidak bisa menjadi pivot, Mbak. Gitu. Kan tadi berarti ini ya, baris dan juga kolom ini nggak bisa menjadi pivot. Gitu. Jadi yang bisa dipilih pivot hanya ini. Begitu, Mbak. Apa masih ada yang Jadi, kurang? misal kalau milihnya negatif 5 gitu nggak apa-apa juga atau gimana? Iya, nggak apa-apa juga, Mbak. Oh, oke. Oke. Bisa dipahami. Terima kasih, Iya. Alfi. Iya, sama-sama, Mbak. Baik, selanjutnya mungkin Mas Zufaralif Widyadana, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Alfi. Saya ini masih bingung itu kan untuk transformasi elemen terbaris sama kolom ini kan ada itu apa? Ada langkah itu di mana kita harus berhenti. Itu berhentinya itu maksudnya bagaimana gitu? Kalau itu tidak bisa, ya, langkah berhenti selesai jika langkah 1 dan 2 tidak bisa dikerjakan lagi. Langkah 1 tidak bisa dikerjakan lagi. Itu maksudnya bagaimana? Baik, izin menjawab ya Mas. Maksudnya itu ketika kita itu sudah tidak menemukan vektor 0 gitu. Langkah berhenti jika langkah 1 tidak bisa dikerjakan lagi. Kita tidak bisa memilih salah satu baris yang bukan 0 untuk dijadikan elemen pivot itu. Elemen pada baris itu tidak bisa menjadi pivot gitu, Mas. Jadi semisal yang saya jelaskan tadi sama Mas siapa tadi? Mas Gilang tadi kalau nggak salah, itu semisal kalau bukan 0 di sini ataupun di sini itu berarti ya sudah ranknya itu sama dengan 3 gitu, Mas. Tapi kalau semisal masih bisa elemen tersebut dijadikan 0, maka ya kita bisa pokoknya kita mencari rank itu yang bukan vektor 0 gitu, Mas. Berarti rank itu bisa berubah-ubah ya? Tergantung pengerjaannya. Maksudnya? Jadi kan itu kan seandainya itu kan yang seandainya yang dicoret mbaknya itu kan 0 0. Itu kan bukan 0. Berarti kirinya, berarti itu bisa diperoleh ranknya yang di tengah itu matriks tengah itu 3. Itu bisa apa enggak? Iya, bisa. Kalau misal bukan 0 ya, Mas. Ya tergantung matriksnya itu, elemen-elemennya itu, Mas. Jadi Gitu, seandainya saya ngerubah matriks yang di kanan ini, matriks baris yang kedua dirubah jadi 00 juga, apakah bisa? Jadi ranknya jadi 1 gitu. Mungkin bisa ditunjukkan, Mas. Enggak, seandainya kita buat ranknya jadi 1 gitu, bisa apa? Boleh apa enggak gitu? Ranknya jadi 1. Iya, jadi kayak apa? Yang ini, yang apa ya? Yang mana, Mas? Mungkin bisa di-annotate. Ini kan kita sudah dapat 0 ini. Aduh. Iya. Lalu kita seandainya bisa buat yang baris keduanya ini 0 juga. Jadi ranknya jadi itu apa bisa apa enggak? Boleh apa enggak? Iya, boleh. Kalau misal pokoknya kita mencari vektor 0 sebanyak mungkin. Gitu, Mas. Kalau misal di baris kedua ya, itu merupakan vektor 0 juga, maka ranknya sama dengan 1 gitu, Mas. Kan ini Siap. kan Terima kasih. ya. Ya, sudah. Oh. Ini kan P kan berordo 3 kali 3 ya. Berarti rank maksimumnya itu sama dengan 3 gitu. Kalau semisal tidak ada vektor 0 yang bisa kita buat. Gitu. Kalau semisal ini kan masih ada satu baris yang bisa kita buat menjadi vektor 0. Maka ranknya sama dengan 2 gitu, Mas. Rank maksimumnya adalah untuk matriks P, ini rank maksimumnya adalah 3 karena berordo 3 kali 3. Siap. Gitu, Mas. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Sebentar di ini dulu ya.
Coba Oke, Ibu. tampilkan mulai dari pengertian matrik eselon. Jadi slide awal. Oke, Ibu. Oke. Ini pengertian matrik eselon ada 3 syarat ya, 3 sifat matrik eselon. Terus contohnya seperti ini ya. Akan lebih bagus matrik itu diberi nama ya, biar kita bisa menyebut. Karena kalau seperti ini kita susah untuk menyebutnya ya. Jadi ini kalau misalnya diberi nama P, Q, R, maka P adalah matrik eselon. Q matrik eselon. R matrik eselon. Begitu ya. Oke. Oke, Ibu. Matrik eselon dengan matrik eselon tereduksi, di mana letak bedanya? Bedanya itu pada sifatnya, Ibu. Untuk matrik eselon itu mempunyai 3 sifat. Sedangkan untuk matrik eselon tereduksi itu sifat dari matrik eselon yang 3 tadi ditambahi 1 sifat lagi. Itu, Ibu. Nah, 1 sifat itu yang seperti apa? 1 sifat itu tadi next, Mas Amar. Oh, Anda tulis lagi ya. Ini yang keempat ini. Oke, sifat yang keempat yaitu setiap kolom yang berisi 1 terdepan memiliki 0 dimanapun di kolom itu. Oke, tadi unsur tak 0 pertama pada setiap baris disebut apa tadi? Satunya tadi disebut apa? Sebut satu utama. Ya, jadi bisa juga dikatakan yang keempat ini bahwa unsur 1 utama itu merupakan satu-satunya unsur tak 0 pada kolomnya. Bisa begitu kan? Nah, di sini contoh ini kan matrik eselon tereduksi semua. Ya kan? Matrik eselon tereduksi. Oke, Ibu. Matrik yang depan maupun matrik yang belakang. Ini kalau kita lihat bahwa 1 pada baris pertama, 1 baris kedua, 1 pada baris ketiga itu adalah 1 utama. Nah, 1 utama ini merupakan satu-satunya unsur tak 0 pada kolomnya. Begitu ya? Oke. Ya, jadi yang baris keempat, syarat keempat dari matrik eselon tereduksi itu bisa juga dinyatakan bahwa 1 utama pada suatu kolom atau 1 utama merupakan satu-satunya unsur tak 0 pada kolomnya. Boleh seperti itu. Nah, sekarang ini mengapa kok terus transformasi tadi juga ada yang bertanya. Ya, terus transformasi. Ya, transformasi yang Anda gunakan, Anda memang menggunakan simbol ya, menggunakan notasi. Bahwa HIJ, artinya apa HIJ itu? Baris ke I dan baris ke J ditukar, kan gitu. Nah, bagaimana kalau yang nomor 2 ini baris, kalau yang nomor 2 ini HIJ pangkat apa ini? Lambda ya, A. Artinya apa? Artinya baris ke I ditambah dengan lambda kali baris ke J, begitu kan? Baris ke I ditambah lambda kali baris ke J. Betul? Iya, Bu, betul. Nah, jadi kalau ini H23 pangkatnya negatif 1, ini artinya baris kedua dikurangi baris ketiga. Betul? Betul, Ibu. Betul. Oke. Ya. Nah, di sini kadang-kadang ya, ini tadi kan juga antara kolom dengan baris, kalau itu tadi karena ngopi kemudian belum dirubah ya, yang seharusnya baris dirubah jadi kolom belum dirubah gitu. Nah, terus tadi ada yang bertanya bagaimana kalau ditulis ya B2 dan B3 ditukar. Boleh ya, itu kan cara lain. Bagaimana Anda bisa memudahkan mempelajari sesuatu? Ya bisa saja simbolnya Anda ganti. Misalnya HIJ itu Anda ganti
baris ke I atau BI dan BJ ditukar. Boleh. Ya, itu untuk memudahkan Anda sendiri. Ya, misalnya H23 pangkat negatif 1, Anda tulis B2 dikurangi B3. Boleh. Oke, paham? Oke, Ibu, paham. Oke, paham. Kemudian yang ini membuat agak diskusinya panjang, ya enggak apa-apa, semakin bagus gitu ya, mudah-mudahan ya tidak membuat menjadi semakin bingung gitu ya. Itu karena pengertian matrik yang diangkat oleh kelompok. Coba pengertian rank, kok pengertian matrik? Pengertian rank. Oke, pengertian rank. Rank dari suatu matrik yang memiliki ordo M kali N adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau kolom yang bebas linear. Nah, ini kata bebas linear ini yang membuat bingung. Karena apa? Karena bebas linear belum kita bahas. Ya, bebas linear belum kita bahas. Nah, tadi juga sudah diberikan contoh. Yang mana yang bebas linear? Itu tadi ada matrik baris, ada lagi matrik baris, katakanlah matrik A dan matrik B. Matrik B tidak apa tadi? Tidak berkaitan dengan matrik A gitu ya. Nah, kata tidak berkaitan ini juga susah ya. Akan lebih bagus kalau misalnya A dan B adalah bebas linear. Kenapa? Karena B tidak diperoleh dari A, atau A tidak diperoleh dari B, atau A bukan merupakan kelipatan dari B, B bukan merupakan kelipatan dari A. Itu akan lebih mudah dipahami. Ya, akan mudah dipahami. Oke, sehingga definisi rank ini, seandainya kata bebas itu diganti dengan misalnya gini, rank dari suatu matrik yang berordo M kali N adalah banyak maksimum, ya, banyak maksimum baris atau kolom yang tidak bisa dinolkan. Ya, coba renungkan kalimat itu. Rank dari suatu matrik berordo M kali N adalah banyak maksimum baris atau kolom yang tidak bisa dinolkan. Nah, terus gimana mengenalkannya? Kan sudah membahas transformasi elementer. Mengenalkannya dengan menggunakan transformasi elementer. Bisa menukar baris dengan baris lain, bisa mengalihkan suatu baris, kemudian hasilnya ditambahkan dengan baris yang lain. Misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu tuh akan lebih, kira-kira akan lebih mudah, gitu ya. Jadi, ini penjelasan berikutnya sudah bagus ya. Rank dari matrik A adalah, nah ini juga dimensi. Anda sudah menggunakan kata dimensi, padahal dimensi itu belum dibahas. Ya, jadi bebas linear belum dibahas, dimensi juga belum dibahas. Oleh karena itu, jangan digunakan yang belum dipakai. Gitu ya. Kita harus cari yang lain lagi. Oke, berikutnya jika vektor baris atau kolom yang bebas linear mempunyai dimensi yang sama, matrik rank baris sama dengan rank kolom, maka dimensi matrik merupakan rank. Nah, ini juga agak membingungkan karena yaitu tadi, karena dimensinya belum dibahas. Tapi kalau rank baris itu sama dengan rank kolom. Dan rank suatu matrik itu tunggal. Ya, jadi suatu matrik itu tidak mungkin memiliki rank, oh ranknya 2, terus mari ngono yang lain, enggak, ranknya 3, enggak. Rank matrik itu tunggal.
Ya, jadi Anda kerjakan dengan menggunakan transformasi baris ataupun mempergunakan transformasi kolom, itu hasilnya akan sama. Oke, ya. Jadi terus ini ada keterangan, ini keterangan aja ya, pada matriks A yang berordo, memiliki ordo itu akan lebih sederhana kalau berordo gitu ya. Berordo M kali N berlaku jika M-nya kurang dari N, maka rank maksimumnya adalah M. Jika M-nya lebih dari N, maka rank maksimumnya adalah N. Jika M-nya sama dengan N, sama dengan 1, maka rank maksimumnya adalah 1. Jika M sama dengan N sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, kalau M sama dengan N sama dengan 0, berarti matriks itu berordo berapa? Berordo 0, Mohon kan? maaf, Ibu. Nah, iya. Iya, itu vektor 0 maksudnya, Ibu. Gitu. Matriks 0, mohon maaf. Matriks 0, ya toh? Nah, ini kan ada salah ya. Kalau M sama dengan N sama dengan 0, lah terus ordonya berapa? Oke, baik, nanti diperbaiki. Kemudian jika matriks A, kata bujur sangkar sudah diganti persegi ya, gunakan kata persegi aja. Karena di SD sudah tidak dikenalkan bujur sangkar, adanya adalah persegi. Ya, persegi. Matriks A merupakan matriks, lah ini kan juga belum gitu ya. Non singular, singular, meskipun di SMA sudah gitu, tapi di sini belum. Oleh karena itu biarlah nanti kelompok yang terkait dengan itu yang akan menyampaikan. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan rank matriks? Cara menentukan rank matriks, coba bisa diturunkan. Ini kan transformasi. Oke, terus yang untuk menentukan rank matriks aja. Oke, misalnya matriks P itu ya, yang ordonya 3 kali 3. Nah, ini berapa rank dari matriks P? Maka kan kita akan melakukan transformasi. Ambil salah satu aja, transformasi baris boleh, transformasi kolom juga boleh. Oke, transformasi baris boleh, transformasi kolom juga boleh. Nah, kemudian kita lakukan transformasi terhadap matriks itu sedemikian hingga matriks itu nanti unsur-unsurnya diperkecil atau kita usahakan ada baris yang 0. Nah, akhirnya di sini menggunakan baris kedua dikurangi baris pertama. Dan baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. Akhirnya diperoleh matriks yang belakang sendiri itu. Ya, 2, 3, 1, negatif 2, negatif 5, 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Nah, apakah kita bisa melakukan transformasi baris berikutnya? Ya bisa, tapi apakah akan diperoleh baris yang 0 atau tidak, ini yang kita tidak tahu. Kalau kita lakukan, misalnya kita akan menambahkan baris kedua dengan baris pertama. Ya, di matriks terakhir ya, matriks terakhir ini, kalau baris kedua kita tambah dengan baris pertama, maka akan diperoleh baris kedua berapa? 0, terus negatif 2, 1. Yang tadinya sudah 0 menjadi 1. Artinya apa? Artinya baris kedua ini tidak bisa dibuat 0. Ya sudah, itu aja. Sehingga dari sini kita bisa lihat berapa maksimum banyaknya baris yang tidak bisa dinolkan. Berapa? Banyaknya baris yang tidak bisa dinolkan adalah 2. Maka 2 itulah yang merupakan rank dari matriks P. Ya, tapi bisa juga begini. Untuk mencari rank dari matriks P,
itu kita mencari determinan dari submatrik P mulai dari yang ordo terkecil. Ordo terkecil adalah berordo 1 kali 1. Kalau ada satu saja yang determinannya tidak 0, maka kita berhenti, kita melanjutkan mencari determinan dari submatrik yang berordo 2 kali 2. Sekarang perhatikan. Submatrik berordo 1 kali 1. Maka di sini ada 9 submatrik. Yang ordonya 1 kali 1. Apakah ada determinan yang tidak 0? Ada, Ibu. Semuanya tidak 0. Ya. Nah, kita tidak menghendaki semuanya, tapi ada yang tidak 0. Ada itu bisa 1, bisa 2, bisa berapa gitu ya. Karena ada determinan dari submatrik berordo 1 kali 1 tidak 0, maka kita mencari determinan submatrik yang berordo 2 kali 2. Kalau ada determinan submatrik berordo 2 kali 2 tidak 0, maka kita hentikan. Kita mencari determinan submatrik berordo lebih tinggi. Berordo 3 kali 3. Sekarang perhatikan. Determinan submatrik berordo 2 kali 2. Ini banyak sekali submatrik berordo 2 kali 2. Jadi boleh 2, 3, 2, 1. 3, 1, 1, 2. 2, 1, 2, 2. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 4. Pokoknya Anda ambil yang berordo 2 kali 2. Tidak harus yang berdekatan baris atau kolomnya. Oke. Adakah determinan yang tidak 0? Ada, Ibu. Ada. Oke. Karena ada determinan submatrik berordo 2 kali 2 tidak 0, maka kita lanjutkan mencari determinan dari matrik berordo 3 kali 3. Ya, karena di sini berordo 3 kali 3, Anda bisa mencari determinan. Bu, determinan belum dibahas, Bu. Ya, pura-pura ingat lagi materi di SMA. Ya kan, materi di SMA. Oke, karena berordo 3 kali 3 kita bisa menggunakan sarus. Ya kan? Ya. Maka determinan matrik P sama dengan berapa? Kita lihat aja perkalian pada diagonal utama. 2 kali 1 kali 3, 6. Kemudian ditambah yang turun 3 kali 2 kali 4. 3 kali 2 itu 6 kali 4 berapa? 24. Ditambah 1 kali 4 kali 2, 8. Kemudian dikurangi, yang panahnya naik, diagonal satunya. 4 kali 1 kali 1, 4. Ditambah 4 kali 2 kali 2, 16. Ditambah 3 kali 3 kali 2, 18. Nah, sama dengan berapa ini? 38 dikurangi 38. Oh, ternyata determinannya 0. Ya. Karena determinan dari submatrik berordo 3 kali 3 itu sama dengan 0, dan itu hanya satu-satunya submatrik, maka kita berhenti. Nah, ordo 3 itu sebagai R ditambah 1. Ya, itu sebagai R ditambah 1. Kalau R ditambah 1 sama dengan 3, berarti R-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Ya, maka rank matrik P adalah 2. Oke. Sehingga kalau kita mau mencari rank matrik dengan cara seperti itu, dengan menggunakan determinan submatrik, maka kita bisa membuat pengertian dari determinan mendasarkan pada cara yang kita gunakan tadi. Perhatikan baik-baik ya kalimat, kalau nanti ada yang salah dibetulkan. Misalnya begini, suatu matrik A berordo M kali N dikatakan memiliki rank
R, ditulis R dalam kurung A sama dengan R. Kecil ya R-nya. Jika determinan setiap submatrik berordo R kali R, ada yang tidak nol. Ada yang tidak nol. Tetapi determinan dari submatrik berordo R plus 1 dalam kurung jika ada adalah 0. Oke. Jadi seperti itu. Ya, jadi suatu matrik A berordo M kali N dikatakan memiliki rank R, ditulis RA sama dengan R, jika determinan setiap submatrik berordo R kali R ada yang tidak nol. Tetapi determinan dari submatrik berordo R plus 1 jika ada adalah 0. Jadi semuanya 0. Oke. Maka ranknya adalah R itu tadi. Oke. Sehingga apa? Sehingga untuk mencari determinan itu dicari. Untuk mencari determinan, untuk mencari mencari rank atau mencari R dari suatu matrik itu dicari determinan submatrik mulai yang berordo kecil. Ya enggak usah semua, pokoknya sudah nemu satu saja tidak nol, maka harus cari yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, kalau misalnya Bu matriknya berordo 3 kali 4, yang berordo 3 kali 3 itu ada yang tidak nol. Ya harus cari yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi berordo berapa? Berordo 4 kali 4. Enggak mungkin, Bu. Ya itu tadi kan jika ada. Kalau tidak ada berarti dianggap 0. Berarti ordo 4 kali 4 itu sebagai R plus 1. Atau 4 itu sebagai R plus 1. Sehingga R-nya adalah 3. Atau misal, determinan dari P, yang contoh ini, determinan dari P ini misalnya tidak 0. Ya, misalnya tidak 0, misal. Maka ranknya berapa? 3. Ranknya 3. Karena yang berordo 3 kali 3 tidak 0, maka harus mencari yang lebih tinggi. Berordo 4 kali 4. Tidak mungkin karena tidak ada. Maka itu dianggap 0. Sehingga 4 itu sebagai R plus 1. Nah, maka R-nya adalah 3. Begitu. Paham kira-kira? Atau ada yang masih bingung? Silahkan. Kalau enggak paham ya tanya saja, enggak apa-apa. Silahkan. Mungkin masih ada yang belum paham. Oke. Terus kalau misalnya Anda punya matrik 0. Matrik 0 ya. Itu matrik eselon apa bukan ya? Matrik 0 itu. Kalau menurut saya bukan, Ibu. Bukan. Coba balik ke awal lagi. Slide awal, pengertian matrik eselon. Oke. Jika suatu matrik tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan bukan 0 pertama pada sebuah baris adalah 1. Jadi unsur tak 0 pertama adalah 1. Oke. Kemudian jika ada baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris tersebut dikelompokkan di bawah. Oke. Terus
dalam suatu baris berturut-turut yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, satu di depan baris bawah, ya satu utama aja lah ya, tidak usah satu di depan baris bawah gitu. Satu utama baris di bawah harus lebih ke kanan dibandingkan dengan satu utama baris di atasnya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau ada matriks 0, itu memenuhi matriks echelon apa tidak? Matriks echelon, Bu, menurut saya. Oke, ada yang echelon, ada yang tidak. Silakan. Ada dua kubu. Ada yang mendukung Mas Gilang, ada yang mendukung Mas siapa tadi yang menyampaikan, Mas Diego barangkali ya. Ya. Gimana? Kalau matriks 0 memenuhi sifat yang nomor 1 apa tidak? Alasan saya itu kan jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0. Nah, sedangkan baris matriks 0 tadi itu kan jika seluruhnya 0, maka kita memenuhi sifat yang kedua gitu. Jadi sifat pertama itu jika ada gitu, jika ada baris yang tidak semuanya 0, maka sifat 1 harus diterapkan. Sebenarnya bukan jika suatu matriks tidak seluruhnya 0, itu ya boleh gitu ya, tapi bisa saja kalimatnya bahwa unsur pertama tak 0 pada suatu baris, unsur pertama tak 0 pada suatu baris adalah 1 dan disebut satu utama. Begitu ya. Nah, jadi seperti contoh matriks yang ketiga ini di kolom pertama 0, di kolom kedua baru ada 1. Maka pada baris pertama, unsur tak 0 pertama, ya, unsur tak 0 pertama pada baris pertama adalah 1, yaitu di kolom kedua. Ya kan? Di kolom kedua. Maka 1 ini disebut dengan satu utama. Oke. Jadi satu utama pada baris pertama ada di kolom kedua. Sementara satu utama pada baris kedua ada di kolom berapa? Ada di kolom ketiga. Oke. Satu utama pada baris ketiga ada di kolom berapa? Keempat. Di kolom keempat. Nah, seandainya di belakangnya ini 0 di belakangnya satu utama pada baris ketiga ini 1 gitu, apakah 1 yang di belakang itu juga disebut satu utama? Bukan. Bukan. Ya, jadi satu utamanya hanya ini. Oke. Ya. Sehingga coba kalau kita kembalikan. Kalau misalkan matriks 0, berarti kan memang tidak ada unsur tak 0 pertama. Pada suatu baris haruslah 1, kan tidak ada. Ya, makanya ini akan lebih bagus kalau nanti diberi contoh yang bukan matriks echelon ya, Mas. Ini ada enggak contoh yang bukan matriks echelon? Anda beri contoh enggak yang bukan matriks echelon? Enggak ada ya? Enggak ada. Akan lebih bagus kalau diberi ya. Misalkan baris pertama ini satu utama pada baris pertamanya itu 3, 3, 5, 7. Kalau 1 ini aja diganti dengan 3, 5, 7, ya, maka baris pertama itu tidak ada unsur tak 0, unsur tak 0 pertamanya bukan 1, tetapi 3. Maka itu sudah menggugurkan sifat yang nomor 1. Ya, sudah gugur gitu ya, sehingga kalau satunya ini diganti 3, maka matriks ini sudah bukan lagi matriks echelon. Begitu. Oke. Nah, kalau matriks 0 kan memang tidak ada unsur pertama tak 0. Ya, sehingga kan tidak harus dituntut 1. Ya. Kemudian sifat pertama berarti terpenuhi karena memang tidak ada. Kemudian sifat kedua bagaimana? Ya terpenuhi.
Ya, baris 0 ada di bawah. Ya kan? Baris 0 ada di bawah. Tapi ya enggak mungkin di bawah semuanya, enggak mungkin, mesti ada di bawah, di atasnya gitu. Tergantung dari berapa banyaknya baris 0. Kemudian tidak ada satu utama pada suatu baris berada di sebelah kanan satu utama baris di atasnya. Juga terpenuhi berarti. Sehingga matrik 0 itu juga merupakan matrik eselon. Ya, juga merupakan matrik eselon. Oke. Apakah juga merupakan matrik eselon tereduksi? Ya, tentunya iya. Karena apa? Matrik eselon tereduksi itu bahwa satu utama merupakan satu-satunya unsur di kolomnya. Nah, ini kan memang enggak ada. Enggak ada satu utama. Gitu. Sehingga ya enggak bisa dituntut satu-satunya unsur pada kolomnya. Ya, jadi matrik 0 itu merupakan matrik eselon dan juga merupakan matrik eselon tereduksi. Karena apa? Karena memenuhi semua sifat yang ada. Begitu. Oke. Nah, sekarang kalau Anda melihat matrik yang nomor 2 ini, matrik yang nomor 2 ini, ranknya berapa? Dua itu. Ranknya 2. Kalau matrik yang pertama ranknya berapa? 3. Ranknya 3. Kalau matrik yang terakhir, yang ke ini paling belakang, ranknya berapa? 3. Ranknya 3. Ya, mungkin ada yang bertanya, 3, Bu, itu Bu. satunya bisa dinolkan, Bu. Satunya ini bisa dinolkan, ditambah dengan baris kedua, nanti kan menjadi 0. Ya, ini menjadi 0, tapi yang 0 kiri kanannya kan malah menjadi tidak 0. Ya kan? Ya, artinya hanya ada satu baris yang 0. Ada berapa baris yang tidak 0? 3. Maka ranknya adalah 3. Nah, dan matrik ini adalah bukan matrik persegi. Sehingga A matrik berordo M kali N. Tidak harus M-nya sama dengan N. Sama boleh, tidak sama juga enggak masalah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi matrik apapun itu punya rank. Oke. Kalau matrik 0 ranknya berapa ya? 0, Ibu. Ranknya 0. Karena apa? Karena determinan submatrik berordo 1 kali 1 semuanya 0. Maka 1 sebagai R plus 1. Nah, R plus 1 sama dengan 1, maka R-nya sama dengan 0. Jadi rank matrik 0 adalah 0. Begitu? Oke? Oke, barangkali mudah-mudahan bisa lebih memperjelas. Pak Abi sekarang setengah 11. Mau dilanjut diskusi apa Pak Abi memberi tugas? Tugas mawon Bu Titi. Oh, tugas. Nggih. Monggo Pak Abi, kalau begitu saya serahkan ke Pak Abi. Nggih, Bu Titi sebelumnya mohon izin. Nggih. Seandainya waktu perkuliahan direkam begitu, Bu Titi keberatan atau tidak? Sebenarnya saya sudah merekam ini. Oh, enggak. Enggak, Pak Abi. Enggak, tapi kalau misalnya ada ini ya, enggak apa-apa saja nih Mas Yo kadang ngomong ngelantur gitu ya, enggak kemana-mana kok. Ya, enggak apa-apa, nggih. Tapi kalau mau diedit ya monggo, enggak diedit ya enggak masalah. Nggih. Monggo Pak Abi, enggak masalah. Ini kan materinya sudah urut begitu ya Bu Titi. Maksudnya apa? Mempelajarinya itu dari apa? Sudah apa itu namanya? Istilahnya apa? Hierarki. Iya, secara hierarkis itu sudah bagus begitu loh Bu Titi. Kalau
dilihat dari buku yang ada di yang sudah dipelajari seperti Howard Thornton itu kan kayaknya bolak-balik begitu. Ada yang Terus ya betul. terus penjelasannya Bu Titi ini saya merasa kok jelas sekali begitu. Terus saya jadinya pengennya kok mikirnya ke proyek itu Bu Titi, ke proyeknya mahasiswa itu bagaimana kalau makalahnya itu benar-benar dibenahi begitu. Oke. Benar-benar dibenahi. Jadi untuk kelompok 1 dan 2 saya punya rekaman dari Bu Titi. Kelompok 1 kan belum menyerahkan ke kami perbaikannya. Nggih, belum Bapak. Belum, wes gini saja. Proyeknya sekarang membuat makalah dari yang sudah dibagi-bagi itu. Ya. Yang kelompok 1 dan 2 nanti saya share linknya ya, karena link ini besar ini. Nanti biar didengarkan, terus mana yang perlu diperbaiki, tidak sama dengan apa-apa, sesuai dengan Bu Titi saja ya. Sukanya tetap buat Anton atau ditambah siapa begitu. Terus misalnya seperti tadi ada masalah itu ya masukkan saja, sisipkan saja seperti Bu Titi tadi. Matriks nol itu termasuk matriks matriks echelon bukan, itu masukkan saja ya. Biar nanti masalahnya juga seolah-olah kayak diajak benar-benar belajar ke sana gitu ya. Terus yang kelompok berikutnya sekarang kan sudah canggih ya. Kalau saya merekam seperti ini banyak, terus nanti laptop saya tidak kuat untuk menyimpan gitu ya. Yang tidak host bisa merekam, tapi kan nanti filenya besar. Coba yang kelompok berikutnya itu lihat di YouTube bagaimana mentranskrip dari itu loh, transkrip orang ngomong terus langsung ada tulisannya. Pernah lihat itu? Pernah, Bapak. Nah itu coba ini belajari kalian nanti kalau nanti di semester terakhir itu ada kegiatan transkrip. Karena sekarang teknologinya sudah canggih, jadi tidak melulu mendengarkan sampai tulis gitu ya. Yang penting paham dulu, tapi transkripnya itu dibantu dengan nggak pakai aplikasi kayaknya itu. Jadi nanti kalau ada yang bicara itu langsung langsung tertuliskan begitu, ada tulisannya begitu. Begitu ya proyeknya untuk kelas ini, tapi nanti kelas yang lain beda, nanti foto samarku di copy paste ya, biar kelas lain beda nanti buat soal atau kumpulan LKM atau apa begitu, biar beragam nanti ya. Iya, soalnya nanti kalau semester berikutnya itu setidaknya punyanya kalian nanti kami koreksi begitu, terus rujukannya biar dari dalam begitu loh. Lek buat Anton lagi nanti monoton nanti ya. Begitu ya. Nanti saya share yang rekamannya kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kelompok 3 seperti itu. Gitu ya. Paham ya? Paham. Kelas ini kayaknya kok memang kasus begitu. Ada pertanyaan dulu untuk proyek? Tidak ada? Tidak ada. Kelompok 1 sudah menyerahkan hasil dari penilaian teman-temannya. Sudah saya lihat. Terus sisa yang ada, kita juga tidak full Zoom gitu ya. Kasihan kalian juga di depan laptop terus begitu ya. Silahkan dikerjakan LKM 2. Berarti kelompok 2 yang jadi penilai gitu ya. Itu soalnya tidak ada, tapi itu soal wis gawe dewe dijawab dewe, terus jadi kelompok 2 harus benar-benar ini benar apa ora begitu ya. Komennya boleh dari sisi soal, boleh ke semuanya, boleh soalnya, boleh jawabannya begitu ya. Nggak merasa soalnya nggak begitu bagus ya komenan di situ begitu ya. Kira-kira nilainya gitu ya. Begitu ya Mbak Alfiatul dan kawan-kawan. Nggih, Bapak. Nggih, Bapak. Baik, Bapak. Yang case method berarti sudah ya, yang dari kelompok 1. Pertemuan
yang sebelumnya itu ya. Heeh. Nggih, sudah Bapak. Ya wis. Ada pertanyaan untuk proyek, berarti proyeknya ini sudah jelas. Makalahnya harus diperbaiki karena bobotnya besar, jadi harus benar-benar ya. Heeh. Saya meminta untuk transkrip langsung itu sebenarnya memudahkan kalian. Nggak delok neh dari link nanti yang saya berikan begitu ya. Mudah sekali begitu kalau menjelaskan begitu dari sampai bosen. badan. Sebenarnya saya yang PGSD pengen ikut tapi kok nanti takut bentrok gitu. Biar kelas saya juga sama gitu loh Bu Titi setidaknya, walaupun tidak bisa sama. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Ada pertanyaan? Belum ada, Bapak. Belum ada. Kalau belum ada, ya wes silahkan beralih ke MMP, terus apa? Nanti saya share silahkan diperbaiki untuk makalahnya, gitu ya. Benar-benar diperbaiki loh ya, saya lihat beneran loh nanti. Soalnya mahasiswa itu biasanya pokoknya kirim begitu, enggak aku tak lihat beneran. Ya wes. Pripun Bu Titi ini diakhiri atau? Nggih, monggo. Nggih. Matur nuwun Bu Titi. Sami-sami, nggih. Terima kasih untuk kelompok 2 dan semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita tunggu ya, nanti yang luring di mana, di kampus bagaimana begitu ya. Soalnya ini masih pertama, kita juga belum tahu. Terus itu minggu depan kan sudah puasa toh? Iya, bagaimana juga tidak tahu pelaksanaannya. Ya wes, selamat melanjutkan perkuliahan di MPP. Jangan lupa untuk upload sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu.